Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube Husnul ini ada tokoh dari gerakan penelusuran sejarah ini, saya dengan KRAT Pakai Hadiningrat dan Dr. Muhammad Yardo. Beliau beli buku saya dan saya kasih buku. Bagaimana komentarnya Mas KRAT Pakai Hadiningrat terhadap penerbit Menara Madinah Buku yang saya pimpin sekaligus saya pemiliknya? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Fakih Hadiningrat excited menyatakan luar biasa bahwa beliau ternyata sangat produktif. Beliau telah mencetak, menerbitkan lebih dari 100 buku dan masih banyak judul-judul lain, tema-tema lain yang masih akan diterbitkan. Saya hadir ke sini, ternyata saya ini sebenarnya bukan beli, ini dihadiahi ini. Karena beliau maksudnya kalau semuanya dihadiahi semua nanti kan ya kan kurang elok. Kita kalau kepingin pinter memang harus beli, kalau beli kita nanti rajin membaca. Kalau dikasih kadang-kadang males. Iya. Jadi buku adalah jendela ilmu. Ini saya diberi sama beliau, dihadiahi tentang buku ini, tentang kisah para sufi. Manunggaling Kawula Marang Gusti. Di semua konsep tasawuf, baik di dalam khasana kita, di dalam khasana Jawa sendiri pun ada apa wahdatul wujud, apa semua ada. Pada akhirnya ketika seseorang itu sudah mencintai seseorang, dia akan lebur dengan orang itu, dengan entitas itu, termasuk dengan entitas terlebih dengan entitas ketuhanan itu sendiri. Nanti adimas saya Dr. Muhammad Yardo akan bisa menjelaskan lebih itu. Kemudian yang kedua ini tentang Keluarga Besar Sunan Ampel dan Syekh Jumadil Kubro, Syekh Ibrahim Asmul dan Syekh Ali Murtado. Dari Kerajaan Campa menuju Kerajaan Majapahit. Ini sangat benar. Kenapa kok sangat benar? Karena ini dari satu sisi ya, saya akan mengupas, karena dari sisi kajian genetik itu memang ras kita Nusantara ini itu memang ada migrasi genetik dari Campa ke Majapahit, dari Indochina ke Nusantara kita, ke Pulau Jawa dan seterusnya, dan menyebar di Nusantara. Memang itu migrasi secara kajian genetik. Ini juga luar biasa tentang tinjauan Prabu Sri Aji Joyoboyo dan Syekh Wasil, bahwa pengaruh Islam telah ada di zaman Kadiri, ketika kerajaan Daha menjadi pewaris dinasti Sanjaya, menjadi kemaharajaan di Nusantara. Itu sudah ada seorang yang waskito, guru besar beragama Islam, menjadi guru spiritual dan juga menjadi penasehat kerajaan Kediri, yang kemudian Maharaja Kediri, Raja Kediri terbesar, terbaik di zamannya, Sri Aji Joyoboyo, sampai menulis Jongko Joyoboyo yang penuh dengan ulasan-ulasan baik metafisik maupun futurologi tentang kondisi Nusantara ke depan. Ternyata memang beliau punya guru spiritual, seorang waliullah yang bernama Syekh Wasil, yang makamnya ada di Doho, pemakaman Doho, begitu. Ini ada lagi tentang ini luar biasa. Ini pembelokan sejarah yang dilakukan oleh Mbak Alwi, bahwa Wali Pitu di Bali adalah Mbak Alwi sebagian besar ya. Ternyata kajian beliau, wali itu tidak Mbak Alwi. Mungkin hanya ada satu ya. Ada 6, saya Wali Pitu dan Wali 6. Wali Pitu dan saya Wali menemukan 6 wali. Ini wali yang bukan Mbak Alwi. Yang satu ini kan judulnya kan Wali Pitu dan Wali 6. Kalau Wali Pitu ini hasil temuan dari Habib dari Sidoarjo itu yang sudah almarhum. Kemudian saya menemukan 6 wali. Wali ini bukan Mbak Alawi, tapi dari pribumi. Jadi sebenarnya wali di Bali ada 6. Ada 6 dan bukan Mbak Alwi. Tetapi biasalah Mbak Alwi mengglorifikasi kakek-kakeknya sendiri, orang keluarganya sendiri, seolah-olah menjadi yang paling berjasa, yang makomnya paling tinggi dan lain-lain. Jadi buku Wali Pitu ini yang saya tulis ini
pembaca bisa membedakan. Oh, ini hasil penelitian dari kaum Habib Alwi. Oh, ini hasil penelitian dari Dr. Husnubed MPDI dari Pribumi. Jadi kalau tahu tentang buku Wali Pitu Wali 6 ini akan lebih kuat. Dan buku ini sudah terjual 5.000 di Khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Kalau Anda merasa sebagai keturunan warga bangsa Nusantara, maka Anda tidak boleh diam. Anda harus bangkit untuk meluruskan penyesatan yang sedang terjadi di bumi Nusantara. Beliau juga seorang akademisi, seorang yang punya latar belakang keilmuan sejarah, dan beliau turun gunung, beliau turun ke lapangan, beliau bernarasi dan mencetak buku untuk memberikan penyadaran dan pencerahan di Nusantara. Monggo siapapun bisa pesan kepada beliau, nanti link tertera di bawah ini. Nah, sekarang monggo Dr. Muhammad Yardo. Sekarang gilingan Bapak Dr. Muhammad Yardo, saya persilakan. Beliau saya kasih buku Para Sufi Manunggaling Kawula Gusti. Alhamdulillah, terima kasih Pak DRS Husnubed MPDI. Saya kagum sekali kepada beliau ya. Orangnya bersembunyi tetapi produktif sekali. Iya. Cuma di dalam sembunyi, tidak terkenal. Kalau di luar tidak terkenal. Jarang tetangga saya sebenarnya, tapi jarang kita pernah ketemu. Tetapi bukunya banyak sekali, lebih dari 100. Dan ini saya dikasih judul buku Para Sufi Manunggaling Kawula Gusti, yang bercerita tentang para sufi yang berpaham Manunggaling Kawula Gusti atau Wahdatul Wujud. Ada juga ini Prabu Sri Aji Joyoboyo dengan Syekh Wasil. Nah, ini saya penasaran sejak dulu, alhamdulillah sekarang dikasih ini. Saya penasaran tentang Syekh Wasil dulu karena pernah sowan 2 kali ke sana. Ada pengalaman spiritual menarik? Iya, saya juga ada. Alhamdulillah. Saya juga ada. Mohon izin, saya mau cerita pengalaman spiritual. Ini tidak berusaha mengglorifikasi metafisik atau hal-hal halu ya, bukan. Jadi gini, saya waktu itu nyambangi kakang mas saya alumni ITB di Jalan Baluwerti Kediri. Setelah itu kemudian saya nyambangi lagi senior saya ITS yang S2 S3-nya di Jerman. Dari dialah saya tahu bahwa Pak Alwi itu Yahudi. Dari dialah saya mendapatkan banyak data dan kesaksian, karena istrinya adalah orang Yahudi Askenazi Jerman, cantik dan seorang dokter, sekarang punya anak putri jurusan kimia nuklir, fisika nuklir di Inggris sana. Dan ketika saya nyambangi kedua senior saya ini, saya mampir ke Syekh Wasil waktu itu. Waktu itu saya naik motor sama sahabat saya dari Banyuwangi, namanya Mas Taufik, entah di mana sekarang beliau. Nah, kemudian dari situ saya masih ingat saya keluar itu adzan Isya kalau nggak salah jam 6:30 lebih 10, lebih 5 atau lebih 10 lah sekitar itu. Kemudian saya naik motor karena haus, saya berhenti di sebuah tempat di warung. Dan saya ingat warung itu di Gempol, Pasuruan, artinya Gempol ke Pasuruan kota tidak terlalu jauh lagi. Kediri ke Gempol, saya lihat jam, ternyata jam 7 kurang 10 Pagi. malam. Jam 7 kurang 10 saya keluar dari Syekh Wasil jam 6:30 lebih 10, berarti 10 menit saya dari Kediri menuju Gempol Pasuruan. Malah ketika saya sudah sadar itu jam tangan itu saya pikir rusak. Saya bandingkan dengan HP saya. Masya Allah, ternyata benar, cuma 10 menit saya dari Kediri ke Gempol. Dari Gempol, baru kayaknya Syekh Wasil. Dari Kediri saya ke Pasuruan, dari Gempol ke Pasuruan lebih lama. Saya waktu itu ziarahnya cuma berdiri, baca Fatihah 3 kali, Fatihah 7 kali, sama Kulhu 11 kali. Saya mendoakan beliau, saya bertabarukan. Saya sebagai orang yang penuh dosa, saya berwasilah kepada beliau agar doa-doa saya disampaikan kepada Allah. Saya tidak minta pada makam, tapi berwasilah kepada Allah melalui orang suci dan soleh. Pemirsa, ini buku Syekh Wasil juga dijual di makam sana. Anda yang menjual adalah Banding. Ini sudah terjual, sudah tembus 2000 beberapa tahun.
Ya jadi kalau ziarah ke sana bukan pulang tidak membawa apa-apa, tapi membawa buku Syekh Wasil dijual di sana. Ya mungkin barokahnya para Wali Songo, Syekh Wasil, sehingga sekarang orang-orang yang mau membelokkan sejarah Nusantara ini, orang-orang yang mau membelokkan sejarah NU, kualat sama beliau-beliau itu, termasuk kualat sama Syekhona Khalil Bangkalan dan muassis Nahdlatul Ulama yang lain. Jadi jangan main-main. Ini pamali, kualat ini kalau sampai kemudian mau macam-macam di bumi Nusantara, karena mereka makan dari bumi Nusantara, mereka minum dari airnya Nusantara. Dan ini penerbit Menara Madinah yang saya pimpin ini, selain menerbitkan buku-buku yang sudah dijelaskan, saya juga menerbitkan tentang masa muda Sunan Ampel di Kembang Kuning, itu juga ada. Terus Sunan Kudus dan Kiai Tiningsing itu juga sudah saya terbitkan. Pokoknya para pemirsa Nusantara jangan ragu-ragu untuk banyak terus membaca dan belajar, sehingga wawasan kita semakin luas. Seorang jenderal dari Israel mengatakan, apa Anda tidak takut? Anda negara Israel Zionis, Anda itu hidup di tengah-tengah lautan bangsa Arab. Dia mengatakan apa? Saya tidak pernah takut dan ragu untuk bisa mengalahkan orang Arab. Karena apa? Selama orang Islam dan orang Arab terutama itu malas membaca, maka kami tetap akan bisa bertahan dan menang melawan mereka. Jadi maka mari rajin membaca. Pemirsa kalau ingin pesan buku terhadap saya bisa lewat online. Harganya murah. 0856 48043043 120. Saya ulangi 0856 48043 120. Untuk buku bisa tak saya kasih gratis, cuma jenengan bisa cuman ganti ongkos kirim di kantor pos. Saya kira biasa. Saya kira terima kasih atas komentar dari Mas KRT Pakai Hadi Ningrat. Juga saya mengucapkan terima kasih komentarnya tentang penerbitan saya dari dokter kita, Dokter Yardo. Ini baru uji tesis S2. Ini baru uji tesis. Merapat ke sini, alhamdulillah. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.